Halo teman-teman, kali ini kami mau menelusuri areal Gunung Tumpeng. Nah, area ini kecamatannya itu Sruweng, kabupatennya Kebumen. Nah, kali ini saya ditemani oleh teman saya. Ini namanya Mas Dika. Mas Dika. Nah, oke. Kembali lagi. Kayak Oke, kenal. Pak. Kayak kenal? Kayak kenal. Ya kenal lah, mesti ini lah. Iya. Kita sing kae, Sing apa? sing duwe kae. Iya, Ya wis, iyalah. sing wingi kae lah. Pokoknya sing wingi lah ya. Iya. Nah, biasanya kalau di daerah sini tuh banyak sekali hewan-hewan, khususnya ya ular bisa ya Pak ya? Ya. Bisa lah. Elang juga masih Tapi- terpantau. Tapi untuk satwa darat belum ada Penampakan lah ya. penampakan, Belum apa? belum terlihat. Nah, iya belum Tapi terlihat. kalau seekor burung elang tadi ya, Tadi ya tadi kita ada. pas lagi menuju ke sini Mm-mm. ada penampakannya lah ya. terlihat lah. Iya, terlihat lah. Terlihat tersorot kamera. Iya, oke. Keseruan apakah yang akan terjadi ntar? Kita langsung ke sana aja ya. Oke. Oke, langsung. Ikuti terus. Nah, kemungkinan di daerah sini tuh biasanya ada penampakan atau ada hewan yang bisa kita lihat. Oh, bener Pak? Ya, semoga Semoga aja kita nemu lah ya. ya, Oh ya, kira-kira Mas Dika, ini di daerah kayak gini tuh ilalang biasanya kita bisa menjumpai hewan apa aja? Burung-burungan mungkin bisa Mas di Burung-burungan. semak-semak begini. Oh iya, Seperti burung. barangkali ada lubang ya. Coba. Tapi kalau di sini kayaknya nggak ada lubang-lubang kalajengking, mungkin ada ini semut. oh ya teman-teman, Berarti kemungkinan untuk hewan biasanya kita bisa menjumpai jenis burung, misalnya burung puyuh itu biasanya ada. Soalnya kan tempatnya kayak gini di ilalang, Burung bubut Iya. juga. sama jenis burung bubut sama elang. Nah, oh iya elang. elang kan Bener, dulu kan elang, Pak. oh ya tadi kan kita pas lagi jalan ke sini kan ada elang yang lagi Tapi terbang. kalau apa jenisnya, kalau burung elang itu dia kalau membuat sarang itu di tempat tinggi atau memang di darat ya? Oh, kalau jenis burung elang itu biasanya di tempat tinggi ya Mas Dik. Tempat tinggi seperti di ini Pohon-pohon jati lah. tapi Pohon jati ya. di atas. Tapi yang paling atas ya. Jangkau oleh Eh. manusia. Biasanya kayak gitu, soalnya kan kalau burung elang itu kan apa sarangnya itu kan tinggi lah. Maksudnya jangkauan manusia itu jarang bisa mengambil sarangnya. Ya udah, ayo lanjut. Lanjut aja ya. Lanjut. Oke teman-teman. Nah, ini teman-teman. Mas Dika ini menemukan satu ekor bunglon. Bunglon, warnanya lihat teman-teman. Tuh, warnanya sangat cantik sekali. Ini namanya bunglon sure ya Mas Dik? Ya, nama latinnya Brontosella jubuta. Lihat ada, Namanya keren sekali. ada biru-birunya teman-teman. Ini kalau orang yang belum tahu, ini dikira iguana ya Mas Dik? Ya, betul, karena hampir sama ya, ada speednya juga ini. Iya. Nih, cuman yang membedakan kalau jenis bunglon sama iguana itu dari ukuran tubuh ya Dik, Ya, betul. sama Mukanya juga mukanya. beda. Nih, kalau iguana itu cenderung apa? Mukanya lebih serem ya. Iya, betul. Kalau jenis bunglon itu mukanya kayak gini, moncongnya itu lancip. Ini juga makanannya juga pun beda. Kalau jenis bunglon itu adalah pemakan serangga, tapi kalau iguana itu adalah pemakan sayuran. Nah, Betul. itu kayak gitu teman-teman. Tapi aneh Pak, Gimana? kok bisa berada di tempat seperti ini kan? Untuk hewan seperti itu harusnya di tempat apa sih? Oh. Emang bisa di tempat Emang. apa aja? Bisa, iya. Kalau jenis bunglon itu kan apa jenis hewan yang di dataran tinggi ya Mas Dik? Ya, arboreal. Boreal itu. Soalnya kan tempatnya di sini kan juga masih banyak apa pohon-pohon yang kayak gini nih.
Tapi kalau melihat tempat kan ini seharusnya kan ini termasuk dari atas loh ya. Iya. Ya mungkin pas lagi posisinya berjemur tadi. Ini kayak gini nih teman-teman. Warnanya cantik sekali nih. Ada birunya. Itu bunglon ya? Bunglon, iya. Bunglon surai. Bunglon surah atau nama latinnya apa Mas Dik? Brontosella jubuta. Nah, itu teman-teman. Itu termasuk famili apa? Kadal? Ya, kadal kadal. lizard. Nah, ini teman-teman. Ini ada kembarannya. Namanya yang satu itu kalotes. Nah, yang warnanya coklat. Kalau ini hijau, ini asli Indonesia. kalau tes asli dari mana Mas Dik? Asli dari luar negeri atau hewan invasif, bukan asli dari itu Indonesia. teman-teman. Kalau tes itu hewan invasif ya, Iya, betul. bukan asli dari Indonesia. Betul. Ini teman-teman, ini kayak gini. Apa kita biarin saja apa gimana Mas Dik? Biarin aja. Semboyannya Oh iya, yang di alam tetaplah di, Di alam. Salah pak. yang di Gimana hutan. gimana? Yang di hutan biar Oh alah iya. Alah, iya, Yang iya. di hutan tetaplah di hutan. Oke teman-teman. Oke. Kita Kita rilis. taruh lagi ya. Oke. Biar lestari. Langsung aja ya. Oke ya teman-teman, lihat ya. Kita berada di aduh. Kemungkinan ya adalah 200. Wih. Kita benar-benar di lereng ya. Istilahnya nih teman-teman, negeri di atas awan. Negeri di atas awan. Nih awannya. Wih. Mantap sekali teman-teman tuh. Oh ya teman-teman, ini salah satu contoh kerusakan alam. Iya, kerusakan alam yang ditimbulkan oleh oknum ya, yang tidak bertanggung jawab lah ya. Ini contohnya kayak gini. Ini sangat tidak bagus ya untuk ekosistem ya. Iya. Untuk hewan pun sangat pokoknya Intinya nggak bagus lah. Soalnya kan ini alam. Nah, alam kan harus kita jaga. Untuk bener Pak. betul seperti itu pak. Makanya ini nggak boleh apa sembarangan Ya, kayak gini. iya nggak boleh seperti ini. Maksudnya ini di tengah hutan loh. Iya. Apakah maksudnya ini bener oleh oknum atau emang karena Alam ya, cuaca alam ya. Soalnya kan ini karena gesekan dari daun? soalnya kan juga ini udah apa istilahnya udah nggak musim penghujan ya Pak. Ya ini musim kemarau. Ya musim kemarau. Kita lihat ya di atas pun ada daun ya, dia sudah layu loh. Kemungkinan kebakaran ini nyampe atas loh. Bisa nyampe atas Pak kalau seumpamanya apa nggak ada Tindak lanjut dari tindak lanjuti dari manusianya lah ya. Ini kayak gini. kita ya pak, kita lanjut Langsung pak. aja ya. Jadi, nih
hati-hati Pak. Oh iya. Nih teman-teman, masih banyak lagi nih. Kan terbukti ya teman-teman. Nih. Sampai atas. Kameramen. Slow ya. Aman. Tuh kan. Tuh teman-teman lihat ya. Tuh, sampai atas, Pak. Nih, sampai atas ini. Ini teman-teman, nih, Mas Dika tadi nih menemukan ular lanang sapi atau ular uwi. Tuh. Oh iya, iya. petani. Nah, ini kenapa ya Mas? Mana? Oh iya, ini teman-teman. Anu langsung apa? Itu Pak. Gimana? Coba tangkap kepalanya aja. Tangkap aja. Kasihan itu Pak. Nah. Ini masih berontak kok. Nah, teman-teman, ini. Kenapa itu ya Pak ya? Ih. Walah, ini teman-teman, ini bekas luka. Kayaknya Itu terluka Pak. Bukan bekas, itu luka Pak. Oh iya, luka. Nih. Lukanya kayak gini, teman-teman. Parah itu. Parah ya? Iya Pak. Ini kayaknya bukan tarung ini. Ini ya. Nah, Kemungkinan ya. ini kemungkinan ini kan di alam, mungkin berkelahi dengan sesama jenis ular kayak gini bisa sama Atau mungkin atau king cobra juga bisa ya, Pak? predatornya. Kalau kecobrak mungkin bisa mati mbok. Kalau lepas enggak, kalau mungkin lepas efeknya gini nih, kelihatan tulangnya. Pembusukan. Soalnya di bawah situ ada pohon bambu. Nih teman-teman. Nih, ularnya Yakin. kayak gini, posisinya udah kayak gini. Pas kita nemu nih. Wow. Sobeknya Dalam. ya. Itu kalau misalnya di Obatin apa? bawa pulang aja gimana Pak? Kita obatin aja dulu Pak. Oh, ya Kasihan, bisa. Pak. Mungkin bisa. Ya bisa kalau kita mau review bawa pulang, kita Enggak, diobatin kita di bawa rumah. pulang aja. Bawa pulang aja. Taruh shelter. Ya, oke Kita lah. coba di apa? Diobatin aja ya. Diobatin aja. Ya semoga Kasihan saja. Pak itu Pak. Semoga saja sembuh lah ya. Warnanya juga cantik teman-teman. Nih. Ini warnanya juga Mengingat ular ini kan sahabat petani iya Pak. sih. Kasihan, Ini juga Pak. ini Warnanya. warnanya juga cantik ya Mas Dik. Ya, hampir sama kayak ular lare angon. Oh iya ini ada motif coraknya hitam. Ini kayak gini, lurus hitam lurus. Ini jenisnya kolobrit ya Mas Dik. Ya, betul. Ular lanang sapi kalau Ular lanang sapi. nama lokalnya. Kalau nama ilmiahnya dulu itu Elape radiata, tapi sekarang diganti. Diganti. Ada pembaruan ya. ada pembaruan. Coleognathus radiatus. Nah, itu teman-teman, nama ilmiahnya kurang lebih seperti itu kata Mas Dika. Oke. Oh iya, kalau ini biasanya ular kayak gini tuh makanannya biasanya pemakan apa Mas Dik? Tikus. Tikus? Iya, Ya, betul. karena ular ini sahabat petani ya. Iya, betul juga. Juga kalau misal apa tikus iya, terus hewan-hewan apa lagi? Biasanya kalau ular-ular kayak gini makan. Kayak burung sih bisa, Burung bisa. mungkin. Oke, nah nih teman-teman, sekedar info. Ular yang bisa berpura-pura mati di dunia itu hanya ada 2. Yang pertama itu, Yang pertama itu Hognus. Hognus itu jenis ular apa? Ular impor, bukan dari Oh, Indonesia. impor ya? Nah, Iya. yang dari Indonesia ada ini. Ular Salah satunya lanang ini, sapi lanang ya? sapi. Nih. Ini teman-teman, kalau misal kalau ular lanang sapi ini udah keadaan terancam, udah mentok istilahnya, itu bisa pura-pura mati. Nah, itu fungsinya adalah untuk mengelabui mangsanya. Itu teman-teman Musuhnya, kayak Pak. gitu. Kenapa? Ya, di samping mangsanya Oh juga iya, musuhnya iya, Pak. Musuhnya ya betul, juga. ya musuhnya juga, yaitu teman-teman kayak gitu. Pasti teman-teman udah pernah
melihat atau menjumpai ular yang kayak gini, itu biasanya nih apa populasinya itu masih banyak di daerah pemukiman warga ya. Ya, khususnya di Jawa sendiri masih banyak. Ya udah Pak, itu dibungkus aja Pak. Langsung bungkus aja ya. Kasihan Pak itu. Kasian ya, kita bawa ke shelter aja. Oke, bungkus aja ya. Iya, kita coba dikasih tanganan di rumah. Kasihan. Untuk Masukin bawa aja. tas ini, Mas. Oke. Oke, sip. Nah, oke teman-teman, kita lanjut Lanjut aja. aja ya. Ayo lanjut. Oke. Wah, pasti. Ular pasti. Poros, Mas. Boros ya? Ini teman-teman. Wow, cantik sekali teman-teman. Pegang Mas Dik. Ini teman-teman. Ini namanya adalah ular koros atau petias koros. Nah, ular ini adalah pemakan tikus. Wow, Sahabat petani juga ya. sahabat petani juga. Oke. Salah Nih. satu ya. Cenderung lebih pasif sih kayak gini daripada ular lanang sapi. Oh iya teman-teman tuh cenderung lebih pasif. Oh ya, nih ciri-ciri ular koros. Ini biasanya kita bisa melihat dari warnanya. Nih, ini bagian bawah. Ini warnanya kuning. Nah, sama mata. Matanya itu cenderung belor, mendelok. Lo ya. Mata Masuk bajing. kebumen. Mata bajing. Mata bajing iya. Eh, Ya, ya, udah, teman. Gitu ya, maksudnya ularnya itu bukan Victor ya. Bukan. Oh ya, ini teman-teman. Hampir mirip seperti ular yang di luar yang jenis ular pasir apa? Ular black mamba. Black Mamba Iya iya Ya, iya. mirip ya. Mirip. mirip-mirip. Hampir mirip ini. Cuman kalau yang versi Indonesianya ini adalah ular koros Ular koros. atau ular yang tidak mempunyai bisa. Yang di Papua aja ada tiruannya, Mas. Yang di Papua apa? Aku lagi. Intinya hampir-hampir Ada. mirip ya. Iya, ada. Cuman kalau yang di Papua itu ularnya berbisa atau enggak? Berbisa tinggi. Berbisa tinggi. Nah, ciri-cirinya ada di sini. Di ekornya Sama hampir warna. hampir mendekati ekor. Ya. Warnanya beda, agak kehitaman di sini. Oh iya iya. Dan Cuma- bawahnya juga sama gini, hijau, palanya pun sama. Nah, tuh hati-hati kalau yang di daerah Papua, kalau melihat kayak gini, jangan kira itu koros, karena itu ular berbisa Berbisa ya? tinggi. Ya, betul. Apa di daerah Papua ada ular koros? Maksudnya yang mirip-mirip. Oh mirip. Iya. Ah. Cuman jenisnya itu Bukan koros. viper ya? Apa? Elapid sih, sama aja elapid. Masih satu keluarga dengan kobra. Oh, itu teman-teman. Itu kurang lebihnya kayak gitu. Tapi kalau yang di sini, khususnya di daerah Kebumen, ini namanya adalah petias koros atau ular koros. Ular jangan. Ular iya. Kalau orang-orang desa atau orang-orang apa? Daerah sekitar Pedesaan sini. biasanya menyebut ular koros ini adalah ular jangan. Karena sering, kalau jangan bahasa di sini Sayur. namanya Sayur. sayur. Iya, betul, teman-teman. Berarti ular sayur itu ya. Ya, mungkin ya orang-orang dulu kalau ular-ular kayak gini tuh biasanya Disayur. Ya, cenderung disayur. Bapak ini suka bercanda. Bisa juga karena bawahnya ini Kuning kuning kayak sayur. intinya kayak Itu gitu lah, kena teman-teman. kunyit ya Pak. Iya. Ya, nah ini seharusnya tidak di bawah sini sih, seharusnya di atas pepohonan. Oh, Tapi kemungkinan lagi mencari makan. Mencari makan, mungkin juga Haus. mau Haus, minum. iya. Soalnya tadi dari atas Iya. ke bawah, mungkin di bawah situ ada sungai. Nah, karena, Oh, iya. karena sekarang kan musim kemarau Pak. Jadi Airnya itu ular itu seperti itu Pak. iya. nah Intinya apa? Mencari Kenapa, Pak? sumber air lah. Heeh. nih teman-teman, Kenapa, kayaknya bekas Oh kutu. iya. Ini teman-teman, ini bekas kutu. Nih cacat. Nih. Cacat alam. Ya cacat alam. Ini biasanya
yang apa yang merusak kulitnya itu adalah parasit. Itu yang biasanya seperti itu. Anjing. Ya, bisa sama yang biasanya di burung merpati. Itu kan ada yang kutu-kutu itu yang ada sayapnya yang hampir mirip seperti lalat. Tahulah ya teman-teman, kalau apa punya ular atau apa Burung dara itu persis kayak gitu. Tuh, cuman kalau yang di ular itu tidak ada sayapnya. Itu bedanya kayak gitu. Kita lepasin aja apa gimana, Pak? Ya. Lepasin aja ya. Lepasin lah. semboyannya. Udah lah, Ininya- jangan semboyan terus. Udah, ntar habis. Oh iya, ntar habis. Oke, kita lepas aja teman-teman. Lepas aja Mas Dik lah. Lepas di sini aja Ya, Mas. situ aja lah. Oke. Oke. Nih pelepasan. Ya. Wah, cepat sekali itu. Iya Mas Dik. Kita dulu apa gimana? Oke lah, kira situ lah. Sambil duduk sambil minum. Oke teman-teman, kita mau istirahat dulu sebentar. Soalnya kan tadi udah manjat temurun. Sudah kesel, sudah capek lumayan sih. Oh iya teman-teman, nih di sini udaranya sangat sejuk sekali. Soalnya kan ini di daerah pegunungan ketinggian berapa Pak? Ya kira-kira Tinggi lah. 200 meter lah Iya, intinya kira-kira di atas permukaan laut. udaranya sangat sejuk sekali nih. Walaupun gersang masih. Kok dua Mas? Mana? Oh iya. Oke, Dik. Hati-hati. Apa? Tadi Mas Dika lihat ular. Kok cepet ya? Kayaknya kobra tadi loh. Ya. Lagi nih. Ke atas ini Mas. Tapi Ya, teman-teman. Mas Dika dan Mas Do itu melihat apa tadi Pak, kayaknya ular ya? kayaknya ular kobra dulu. Warnanya coklat agak hitam ya Mas Dik. Iya. Ukuran berapa Pak? Ukurannya kira-kira segini. Kelingking. Oh, masih kecil ya. Masih kecil. Mungkin sekitar umur 5 bulanan. Tapi dia terlalu cepat teman-teman. Kayaknya udah lari nih. Nggak ketemu teman-teman. Oke. Udah, kita istirahat lagi Gimana aja. nih? Istirahat lagi? Oke, kita istirahat. Kita istirahat lagi teman-teman. Yalah, capek Pak. Capek ya. Ini kan. Oh iya, tadi kita stay dari rumah berapa jam? Maksudnya Berangkat dari berangkatnya rumah. Ya, tadi berangkat dari rumah sekitar jam 9 ya. jam 9 ya. Mm-mm. Berarti sampai lokasi kira-kira jam Tadi jam setengah jaman lah ya. setengah Setengah jam. jaman berarti jam setengah 10. Mm-mm. Tapi gini Pak, Gimana? menurut Bapak kan itu apa ya? Gimana sih? Maksudnya gimana? Enggak, itu apa namanya? Bapak kan suka reptil itu udah lama ya? Oh iya, udah lama, kurang lebih udah 10 tahunan lah 10 tahun ya. Untuk pengalaman untuk pengalaman tentang ya reptil. dengan reptil itu apa aja Pak? Pengalaman Ya, yang pahit. pengalaman Dari ini, pahit. Oh, ini macam-macam teman-teman. Ini pengalaman dulu, pengalaman pertama kali saya bermain reptil itu ada pahitnya juga,
ada manisnya Ya, juga. sudah pasti seperti itu, Pak. Iya, pasti seperti campur aduk lah. Mm-mm. Tapi yang paling apa istilahnya paling yang ekstrim Bapak Pengalaman. pernah kegigit? sering. Tapi yang paling fatal itu ada kurang lebih ya 4 gigitan. Ular apa aja itu, Pak? Itu ular kobra, ular dumung, sama ular king cobra. Pernah kegigit king cobra, Pak? Iya. Elah. Gimana ceritain, Mas? Oh, oh iya. Soal bisa selamat. Oke. Gimana? Ini teman-teman sedikit berbagi pengalaman lah ya tentang bahayanya ular yang berbisa. Ini pengalaman dulu saya pernah digigit ular kobra atau ular dumung, Najah Naja saputatrik. Ular yang bisa nyemprotkan bisanya ya. Tuh, nih hasilnya kayak gini. Ini teman-teman bisa lihat. Ini kalau yang belum tahu dikira terkena minyak atau kebakar. Ini kayak itu gini. efek dari gigitan ya? Iya, ini efek dari Atau bekas bisa ya, Pak? ular kobra atau bekasnya ini kayak gini. Ini kan apa? Istilahnya udah cacat permanen. Nggak bisa sembuh total seperti kayak gini. Ini karena dulu tergigit ular kobra. Itu kayak gitu. Itu udah yang berapa kali, Pak? Kalau yang ini yang pertama, yang fatal. Tapi yang sebelumnya itu udah pernah, cuman ukurannya itu lebih kecil. Oh, seperti itu. Iya, cuman kalau yang dulu itu yang kecil itu efeknya cuma pembengkakan. Bapak berarti pernah sempat menyepelekan ya? Nah, Untuk betul. gigitan seperti itu ya? Ya. Nah, namanya juga istilahnya belum tahu ya. Baru senang-senangnya ya, Pak, masih belajaran lah. Belum ada pengalaman yang lebih tinggi lagi. Itu kayak gitu. Itu pernah sempat diingatkan enggak, Pak? Dah. Sempat, iya. Dan Dulu- ini mantan pemain atraksi, teman-teman. Ya dulu saya pernah terlibat dengan atraksi-atraksi ular lah. Intinya kayak gitu. Fenomeno snack lah. Tapi dulu. Oh iya. Tapi yang paling bahaya ini teman-teman. Efek dari gigitan ular kobra. Itu bisa mengakibatkan pembusukan sama kematian. Itu kayak gitu. Ini jadinya kayak Itu gini. sampai seperti itu sama Bapak itu didiamkan berapa jam, Pak? Yo. Maksudnya Bapak itu menyepelekannya itu loh. Oh ya, ini dulunya ya awal-awal cerita dulu kan pas hari Minggu kan dulu di Kebumen ada Car Car Free Free Day. Nah itu kan saya sama teman dari rumah itu kan bawa ular. Nah bawa ular itu salahnya saya itu ularnya itu nggak dimasukkan ke tas atau ke kantong, malah saya pegang kayak gini, kepalanya kayak gini. Itu ular kobra atau ular sendok. Nah terus kira-kira jam 5:30. Nah itu kan saya sama teman-teman udah posisinya itu di jalan. Nah tergigitnya itu di pinggir-pinggir jalan dekat-dekat SD. Iya, dekat sekolah lah Iya, ya. dekat sekolah. Itu posisinya kayak gini. Ini kan Itu kepala masih jauh dari tempat Car Free Day itu, Pak. masih jauh sekali. Itu baru sekitar 20 meteran lah. Posisinya kayak gini. Ini misal kepala. Ini saya megangnya bagian bawah kepala kayak gini. Itu salahnya saya, bodohnya saya itu kayak gitu. Nah, terus otomatis kan kepala si ular itu kan akan itu belok. Nah, langsung gigit bagian sini. Titik sini kayak gini. Nah,